Negeri ini aneh. Ketika orang diam, ia dituduh bersembunyi. Ketika orang berbicara, dia dituduh mencari panggung. Ketika seseorang tidak menandatangani, ia tetap disalahkan. Begitu mudah kita melempar tuduhan tanpa mau membuka lembar konstitusi. Belakangan ini banyak yang berkata, baik politisi, baik yang lain-lainnya, yang jelas yang benci Pak Jokowi, mereka katakan Joko Widodo cuci tangan. Jadi semua mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi cuci tangan rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi benarkah itu atau kita sekedar menyaksikan orang-orang yang melampiaskan kebenciannya? Mari kita bicara jernih. Dalam sistem ketatanegaraan kita, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat 5 menyebutkan dengan tegas, jika sebuah rencana undang-undang telah disetujui bersama DPR dan Presiden, namun Presiden tidak menandatanganinya dalam waktu 30 hari, maka undang-undang tersebut tetap sah dan wajib diundangkan. Artinya apa? Tanda tangan Presiden bukan satu-satunya penentu sah atau tidaknya undang-undang. Dan fakta sejarah mencatat, Presiden tidak menandatangani revisi Undang-Undang KPK pada saat itu. Lalu, di mana letak cuci tangannya? Apakah karena undang-undang tetap berlaku? Itu bukan soal kemauan pribadi. Itulah mekanisme konstitusi kita, agar kita tetap mengutamakan data daripada opini. Dan juga kita mengutamakan jejak digital daripada sorakan tuduhan tidak jelas. Mari kita saksikan konferensi pers Presiden Republik Indonesia ke-7 terkait revisi Undang-Undang KPK di Istana Negara pada 13 September 2019. Dan mari kita tinggalkan semua orang yang berbicara tanpa fakta. Apalagi politikus yang selalu mengumbar syahwat kebenciannya melalui statementnya. Dan jangan lagi pernah kita dengar apapun statementnya, karena sudah berkali-kali dusta. Sudah cukup bagi kita untuk tidak mempercayai apapun katanya tentang Pak Jokowi. Baik, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai RUU KPK supaya diketahui bahwa RUU KPK yang sedang dibahas di DPR ini adalah RUU usul inisiatif DPR. Saya telah mempelajari dan saya mengikuti secara serius seluruh masukan-masukan yang diberikan dari masyarakat, dari para pegiat, para dosen, dan para mahasiswa, dan juga masukan dari para tokoh-tokoh bangsa yang menemui saya. Karena itu, ketika ada inisiatif DPR untuk mengajukan RUU KPK, maka tugas pemerintah adalah meresponnya, menyiapkan DIM, daftar isian masalah, dan menugaskan menteri untuk mewakili Presiden dalam pembahasan dengan DPR. Kita tahu Undang-Undang KPK telah berusia 17 tahun. Perlu adanya penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa makin efektif. Sekali lagi, kita jaga agar KPK tetap lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Saya telah memberikan arahan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menpan RB agar menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi-substansi di revisi Undang-Undang KPK yang diinisiatifi oleh DPR. Intinya, KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.
Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK. Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan. Tidak. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan. Yang kedua, saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK berasal dari unsur ASN, aparatur sipil negara, yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar. Yang ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan, karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi. Yang keempat, saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Tidak, saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini. Terhadap beberapa isu lain, saya juga memberikan catatan dan mempunyai pandangan yang berbeda dengan substansi yang diusulkan oleh DPR. Perihal keberadaan Dewan Pengawas, ini memang perlu, karena semua lembaga negara, Presiden, MA, DPR, bekerja dalam prinsip check and balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. Misalnya kayak presiden saja diawasi, diperiksa BPK, dan juga diawasi oleh DPR. Jadi kalau ada Dewan Pengawas, saya kira itu sesuatu yang juga wajar dalam proses tata kelola yang baik. Oleh karena itu, di internal KPK juga perlu adanya Dewan Pengawas. Tapi anggota Dewan Pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, dari akademisi, ataupun pegiat anti korupsi, bukan dari politisi, bukan dari birokrat, maupun dari aparat penegak hukum aktif. Kemudian pengangkatan anggota Dewan Pengawas ini dilakukan oleh Presiden dan dijaring melalui panitia seleksi. Saya ingin memastikan tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap dapat menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya Dewan Pengawas. Yang kedua, terhadap keberadaan SP3, hal ini juga diperlukan. Sebab penegakan hukum juga harus tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM, hak asasi manusia, dan juga untuk memberikan kepastian hukum. Jika RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal 1 tahun dalam pemberian SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun, supaya memberi waktu yang memadai bagi KPK. Yang penting ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan. Dan yang ketiga terkait pegawai KPK. Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara, yaitu PNS atau P3K. Hal ini juga terjadi di lembaga-lembaga lainnya yang mandiri, seperti MA, MK, dan juga lembaga-lembaga independen lainnya seperti KPU, Bawaslu. Tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi yang memadai dan dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan tentunya mengikuti proses transisi menjadi ASN. Saya berharap semua pihak bisa membicarakan isu-isu ini dengan jernih, dengan objektif, tanpa prasangka-prasangka yang berlebihan. Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi memang musuh kita bersama. Dan saya ingin KPK mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara kita, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibandingkan lembaga-lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditetapkan sebagai Ketua KPK baru oleh DPR RI tadi malam, Pak. Itu sudah lolos pansel dan prosedurnya semuanya ada di kewenangan DPR.
Izin Pak, saya Friska dari Kompas TV, mau bertanya soal salah satu pimpinan KPK, Saud Situmorang, mengundurkan diri pagi ini setelah terpilihnya calon pimpinan KPK yang baru oleh DPR. Tanggapan Bapak seperti apa? Terima kasih. Yaitu hak setiap orang untuk mundur dan tidak mundur adalah hak pribadi seseorang. Terakhir, Saya Faiz dari Tempo Pak, ini terkait revisi UU KPK dan juga Capim KPK. Beberapa pimpinan KPK menyatakan ingin bertemu dengan Bapak di tengah polemik ini, tapi merasa kesulitan dan sehingga tidak bisa bertemu dengan Bapak. Kira kendalanya apa Pak? oh yang bertemu saya itu banyak dan gampang. Tokoh kemarin yang berkaitan dengan RUU KPK ini sudah bertemu banyak juga mudah, gampang. Lewat aja menseknek, kalau sudah tentu saja akan diatur waktunya. Ya. Jadi itulah konferensi pers waktu itu. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Jika hukum dibaca setengah halaman, maka fitnah mudah menemukan jalan. Jika benci lebih dulu berbicara, maka fakta pun pasti menjadi salah makna. Bukanlah figur yang harus dibela mati, tapi kebenaran yang wajib dijaga di hati. Andai ingin negeri ini terbebas dari cela, maka semua dimulai dari diri kita. Saya Beni Budaya.